Amira, mana Amira? Saya, Pak. Bacain. Hari ini rombongan siswa kelas 6 kelas Judulnya dibaca, judulnya dibaca. berkunjung ke Observatorium Bosca. Hari ini rombongan siswa kelas 6 sekolah 5 tiba di kelas Observatorium Bosca. Lokasi observatorium ini berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat beruntung karena cuaca cukup cerah. Biasanya langit mendung dan gerimis. Apa itu? Musim hujan. Di loker siapa ya? Pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Menurut Pak astronom yang ada di sana, Tapi kan udah gua kasih kan ya? Di loker Mangguan apa ya? Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang tertutup awan. Selamat siang adik-adik, selamat datang ke Observatorium Bosca. Sapa Kayani. Kayani adalah seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB yang sedang melakukan penelitian di tempat itu. Wilayah observatorium memang wilayah penelitian para astronom Indonesia. Hari ini saya akan membantu kalian untuk melihat benda-benda yang ada di sini ya. Kakak meminta kalian untuk tidak meninggalkan rombongan selama kegiatan ini. Selain kelompok kalian, masih ada kelompok lain dari sekolah yang berbeda. Apa di saya coba? Berkunjung ke tempat ini pada hari ini. Jelas kayak ini Rama. Rina dan teman-temannya mengaku setuju lalu mendengarkan semua penjelasan yang diberikan dengan seksama. Rina dan teman-temannya mengikuti rombongan dengan tertib. Ia dan teman-temannya mencatat hal-hal menarik yang dijelaskan kayak ini. Rima melihat beberapa teleskop yang ada di observatorium itu. Itu dan coba melihat gugusan bintang melalui salah satu teleskop. Rima disuruh pergi ke Sabina. Udah cukup. Amira. Iya, Amira, ya udah cukup. Ganti yang lain. Takutnya ntar kamu batal lagi puasanya, capean. Saya ganti Bitran. Ayo Bitran lanjutin. Bisa gimana, Pak? Sampai ini nih. Halaman. Makanya tadi nggak nyimak ya kamu. Nih, indah sekali. Seratus dua. Mir, tadi sampai mana? Itu kamu 102, kamu 102. Oke, Pak. Indah sekali, tak kusangka ada bintang sebanyak itu di langit sana. Seru Rima kegirangan, teman-teman Rima pun sangat senang. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang menangis. Rima dan teman-temannya berhenti dan berteriak suara itu. Setelah Rima berbicara kali ini tentang suara itu, rombongannya berhenti. Kayani menghampiri atas suara itu. Kelihatannya suara itu berasal dari balik pintu. Kayani membuka pintu itu dan menemukan seorang gadis kecil berseragam sama dengan Rima, terduduk dan menangis terseduh-seduh. Agatha, seluruh Rima, mengapa kamu berada di sini? Bukankah seharusnya kamu mengikuti rombongan Butika? Tanya Rima kepada teman satu sekolahnya. Agatha memang tidak sekelas dengan Rima, tetapi mereka sama-sama siswa kelas 6. Agatha seharusnya ikut rombongan Butika, wali kelas mereka. Oh Rima, terima kasih telah menginginkanku. Aku tidak akan bisa pulang ke sekolah. Tadi aku pergi ke toilet dulu sebelum aku berangkat. Karena terburu-buru aku tidak sempat memberitahu Butika dan teman-teman lainnya bahwa aku sudah ke toilet. Mau ngapain sih? Kembali lagi mereka sudah tidak ada. Jelasnya mau. Jangan khawatir Agatha, ini akan mengantarmu kembali ke rumah. Tinggal nentuin aja berapa iurannya. Kamu memberitahu kalau kamu berada di sini. Di sini juga ya pilihan. Kamu tidak perlu khawatir Kayani.
Terima kasih kalian nih. Lain kali aku harus memberitahu teman yang lain kalau aku sedang meninggalkan rombongan untuk keperluan tertentu, kata Agatha masih bersedih. Rima mengajak Mary ke bagian belakang rombongan dan membagi minumannya agar Agatha tenang. Rima bersyukur karena itu sudah tenang dalam hati. Ia bersyukur karena diingatkan oleh peristiwa ini. Bisa saja Rima melakukan kesalahan yang sama. Udah, Pak. Oke, udah ya. Oke, sudah ya. Itu teks tentang berkunjung ke Observatorium Bosca. Bentar sebentar. Baik. Itu cerita di atas itu cerita fiksi ya. Fiksi itu berarti tidak benar-benar terjadi. Itu tidak terjadi, cerita khayalan. Nah, ini kamu suruh ngisi ini, judulnya apa, pengarangnya siapa, kemudian kan jam 11 perginya. Ini baru jam 10. Ya kan ini baru jam 10. Ya ntar dulu apa ini kan belajarnya nggak ngulang wes. Terserah aja ya, aku ikut aja. Sono Van sambil sono. Hah? Ke sono sambil itu. Ya, jadi ini kamu buat latihan aja di rumah ya. Ini mengenai pembagian cerita dari awalnya bagaimana, kemudian tengah dan akhirnya seperti apa. Ini sebenarnya hal yang mudah karena cuma mengelompokkan cerita tersebut menjadi 3. Aresnya game mau rapat itu bentar. Judulnya di sono di laptop yang satu rusak. Belum begitu kalian. Ini lagi Google Meet with. Entar maksud gue entar. Iya sebentar. Entar aja. Oke. Iya sebentar dulu nih. Aduh ntar dulu nih ada iklan nih Bu Fitri. Ganggu gue. Oke. Sekarang kita lanjut saja. Yang cerita itu kalau itu buat latihan boleh ya. Tapi saya nggak jadikan itu tugas. Nah ini ada tradisi ngayah di masyarakat Bali. Ngayah itu kerjasama dalam masyarakat Bali. Ini membuat semuanya kalau ada orang mau hajatan, ada upacara, itu mereka mengerjakan bareng-bareng seperti itu. Sebenarnya di kita juga ada kayak gitu ibu-ibu di lingkungan kita. Kalau ada apa-apa kan pasti bareng-bareng ya. Nah, ini orang-orang Bali. Nah ini ngayah berarti mengerjakan suatu secara sukarela untuk kebaikan bersama. Ini di garis bawah aja nih. Tidak hanya pada saat persiapan kegiatan keagamaan, ngayah juga lakukan masalah dalam kehidupan seharian. Jadi nggak cuma kalau mau upacara keagamaan, tapi kalau maunya ada hajatan, ada musibah, ya ada kematian, itu biasanya bareng-bareng seperti itu. Itu disebut ngayah. Di kita juga ada, tapi nggak spontan aja, bukan bahasanya bukan ngayah ya kalau kita mah. Baik, kita lewatin ngayah. Nah, kita lewatin aja. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat. Oke. Nah, ini lihat gambarnya. Halaman 107 ya. Ini ada stasiun Bumi Jatiluhur. Jatiluhur itu adanya di mana? Di daerah Purwakarta ya, yang ada bendungannya tuh, bendungan Jatiluhur. Stasiun Bumi Jatiluhur ini jadi ada satelit ya, ini namanya satelit. Ini penangkap sinyal ini. Oke. Nah, ini namanya satelit bumi. Ini merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita seperti ini belajar online ini juga kan karena perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita lewatin. Nah, sekarang dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat.
Nih, coba dibaca lagi. Ini penting nih materi ini. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Siapa yang baca nih? Yang perempuan lagi. Nah, sebentar. Amira udah. Kamila. Nah, Kamila nih. Belum pernah dengar suaranya saya. Yuk, silakan dibaca Kamila. Halaman 108. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap pengalaman dan nilai masyarakat. Ada. Ibu iya mau Hal ini dapat menyebabkan di locker Bu. Saya udah taruh di locker kamu. Terus, modernisasi juga dapat menyebabkan Ada yang mau lihat, gue keluarin. misalnya pengembangan teknologi. Tapi gue perasaan gue taruh lagi di locker, tapi kok nggak ada. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah yang bebas melalui internet, misalnya kita kebebasan tidak menggunakannya, maka teknologi ini justru akan merugikan. Dalam mampu menjadi informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang dengan demikian masuknya paham-paham yang dapat merusak bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, nasionalisme, hedonisme juga dapat mengajar dari diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan nasionalisme adalah cara pikir dan cara hidup positif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan komunisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup beragama. Oke, terima kasih Kamila. Ini tadi saya di awal udah menyampaikan bahwa modernisasi itu mempunyai dampak negatif dan positif, ya. Dampak negatifnya, tadi saya bilang ya, namanya di permainan game online itu ada yang menggunakan baju yang tidak pantas, ya kan? Itu dampak negatif itu karena melanggar norma susila. Kemudian dampak positifnya ya seperti ini modernisasi, kita belajar online seperti ini ya, jarak jauh, itu dampak positif. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya. Perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet tidak memanfaatkannya dengan benar dapat menimbulkan potensi masalah. Ya, mau kamu sampai malam ya nonton YouTube, paginya absen kesiangan, nah itu seperti itu kan kurang bagus. Sholat subuhnya ketinggalan, nggak sholat subuh, nah ini dampak modernisasi ya. Nah ini juga berpengaruh karena budaya luar itu rata-rata itu individualisme, konsumerisme, hedonisme. Nah, ini di garis bawah ya, atau dicatat boleh silakan. Individualisme itu paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, ini garis bawah lagi kalau buku sendiri. Ya. Atau dicatat. Konsumerisme, cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Jadi nggak mentingin kebutuhan, yang penting beli aja. Di rumah udah beli TV, udah punya TV, beli lagi TV. Tetangganya beli TV. Di rumah udah ada kulkas, ya tetangganya beli juga kulkas. Udah pasang AC, beli lagi AC. Itu konsumerisme namanya. Di rumah udah masak,
Ya, ibunya udah masak, kamu jajan, beli gorengan, padahal di rumah ada gorengan. Nah, itu. Terus hedonisme. Itu hura-hura. Ya. Jadi yang nggak penting-penting itu hura-hura-hura kayak gitu. Kayak sekarang tuh ya, pernikahan artis disiarin di TV, ya. Kayak gitu. Itu kan gaya hidup. Ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman kayaknya kok kurang tepat aja gitu. Ya, beli baju yang bermerek yang harganya 100 juta, nimbang beli baju. Beli tas yang mahal 50 juta. Nah, itu hedonisme. Padahal tas yang murah juga banyak. Oke? Nah, ini 3 hal ini kamu harus pahami ya. Silakan dicatat atau di garis bawah. Ini ada membuat poster lagi, tapi nggak perlu ya, karena udah bolak-balik kita buat poster, kita lewat saja. Nah, ini juga nggak usah deh, membuat poster nggak usah. Nah, sekarang ada lagi teks. Ini halaman 110 ya. Oke, berbesar hati menerima kekalahan. Ini ada berapa teks? Oke. Nah, coba oke, karena ini teks ini udah tadi di atas juga udah, kita lewatin aja karena sifatnya sama. Yang seperti observatorium Bosca. Ya, ini awal, tengah, akhir ya seperti tadi. Kita lewat saja. Nah, selanjutnya ini pengambilan keputusan. Nah, kalau ini kita baca nih. Oke. 114. Dilihat bukunya 114. Oke. Nah, saya minta dibaca sama bentar. Zendra. Mana Zendra? Zendra. Halo Zendra. Mau ke mana? Ya mana? Kalau saya. Nah ini jamnya udah nih. Nah kan sampai jam 10. Setengah 11. Emang udah kan? Belum. Ayo Zendra. Dibaca. Oh koneksi saya. Adalah segala sesuatu yang telah Kameranya nyalain kameranya. Ya, biar Pak Guru lihat wajah gantengmu. Terpesona. Kalau andainya nggak ketemu ya, kepengen Lu kemana aja belum bayar lu. sekalian Pak. Ayo Zendra. termasuk di dalamnya pertimbangan dan perpikiran untuk mencapai tujuan dan keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Maka agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, beberapa nilai harus dijunjung tinggi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama, yaitu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta
pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan secara dari peserta lain. Semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan semua keputusan bersama, Pak. Oke. Lupa. Oke, terima kasih Zendra. Ya. Ini pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Sebenarnya kalau yang seperti ini itu terjadinya biasanya di lingkungan ya, sama orang tua ya, bapak-bapak tuh di RT, di RW. Baik, ini boleh di garis bawah. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Nah, ini di garis bawah. Itu keputusan ya. Termasuk dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama ada lagi. Keputusan bersama itu keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Ya. Ini akan menjadi rumit karena apa? Banyak pendapat. Kalau keputusan bersama itu. Ya. Karena lebih dari satu orang kalau keputusan bersama. Kalau tadi keputusan aja kan sendirian. Kalau keputusan bersama itu keputusan banyak orang. Nah, biasanya nih suaranya beda-beda. Umpamanya iuran kas di kelas. Ada yang pengennya 1.000, ada yang pengen 2.000, ada yang pengen 5.000. Nah, kan begitu biasanya. Atau ada yang iurannya sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada seminggu 3 kali. Nah, itu kan beda-beda. Itu kalau keputusan bersama. Ya. Biasanya punya pendapat macam-macam. Nah, agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan ada beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini. Karena sesuai dengan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi harus musyawarah ya, perwakilan. Nah, ini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Semua peserta harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama. Semua peserta dalam mengambil keputusan saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Gitu. Kemudian menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Kemudian tidak boleh memaksa kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan. Kurang satu nih, harusnya setiap peserta harus melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nih ditambahin sama guru nih, harusnya ada 5 nih. Jadi setelah diputuskan, semua peserta itu harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya. Ini materi PKN. Oke. Ini nggak perlu, ini gampang, tinggal checklist. Sikap yang musyawarah, yang mendorong persatuan, yang mengancam persatuan ya. Pokoknya ini kebalikannya dari yang atas. Tapi ini saya rasa kalian udah paham. Ya. Ini proyek ini nggak usah karena kita lagi pandemi. Oke. Saya rasa cukup ya karena udah selesai pembelajaran keempat. Baik. Coba saya mau bertanya nih. Oke. Saya mau bertanya dulu. Kalau kamu biasanya kalau disuruh nanya nggak mau. Nah, makanya harus harus di satu-satu ditunjuk. Ya, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Baik. Coba sebelum kita akhiri pembelajarannya, saya pengen tahu materi apa saja yang sudah dipelajari kita pada pagi hari ini. Coba siapa ya? Sebentar.
Oke. Erliana. Nyalakan kameranya Erliana. Ya, Pak. Ya. Dari awal kita belajar apa aja nih hari ini? Dari awal kita belajar modernisasi dan budaya masyarakat. Terus tadi yang kedua Ayam goreng. Observatorium Bosca. Terus? Terus yang Ketiga tentang musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Oke, bagus. Baik. Ini yang lainnya. Coba. Yang lainnya Iksan Adi Firdaus. Tambahkan lagi yang Erliana tadi. Erliana itu modernisasi, observatorium, sama keputusan. Ada lagi nggak materi yang lain yang kita bahas? Ntar dulu lagi. Sekarang ntar. Yang tradisi ngayah. Tuh ngayah itu nanyanya ke Pak Fani no. Pak Fani ngayah itu apa sih? Paham dia. Terus apa lagi? Ngayah terus? Ya. Kontek. Berapa menit lagi nih? Ikan. Apa? Masa lupa? Satu lagi aja, udah nggak apa-apa. Tadi ngayah udah, terus apa lagi? Stasiun Bumi Jatiluhur. Ya, oke. Stasiun Bumi Jatiluhur. Tuh. Sekarang saya mau bertanya sama Mario. Oke, Mario. Apa dampak positif modernisasi? Dampak positif. Nggak usah nyari di buku kalau dampak positif mah. Mario Fernandes. Dampak positif itu keuntungan modernisasi. Ya, tidur kayaknya ini. Menjalin kerjasama, Pak. Jalin kerjasama. Oke. Kalau ini kayak gini tuh dampak modernisasi bukan nih perkembangan teknologi nih. Apa? Dampak modernisasi kalau kayak belajar online begini tuh termasuk dampak modernisasi bukan? Iya, Pak. Nah, itu nulis yang dulunya pakai kapur sekarang pakai handphone. spidol, betul. Oke, lanjut yang lain. Siap. Kafka. Apa yang dimaksud dengan individualisme? Ya, nyari dulu. Ini kok malah pada live ini? Mau tanya jawab malah pada live. Ketemu belum? Belum. Ya, lama ini. Keburu maghrib. Tuh, keluar lagi Ulida.
Belum juga ditutup. Sambil nunggu Kafka, saya tanya yang lain. Hesti. Saya Pak. Apa yang dimaksud dengan hedonisme? Hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Apa? Paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Contohnya. Gaya hidup mewah. Contoh. Membeli barang yang terlalu mahal. Kerudung 10 juta. Iya. Iya. Padahal yang murah juga banyak. Oke, bagus. Sekarang saya kembali ke Kafka. Ya, Apa? Individualisme. paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Bagus nggak itu paham itu? Enggak. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir. Mana nih? Siapa nih ya? Putri. Putri Balkis. Apa-apa. Puasa nggak Putri? Puasa. Kalau konsumerisme itu apa? Konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Contoh. Contohnya apa? Nggak ada di situ contohnya. Tadi Pak Guru jelasin. Harusnya nyimak. Berpikir sendiri. Hah? Konsumerisme contohnya apa? Coba saya ke yang lain dulu. Siapa ya? Ayubi. Ayubi. Contoh konsumerisme. Nggak ada di buku. Orang tadi Pak Guru penjelasan Pak Guru aja. Apa? Ayubi, konsumerisme itu apa? Mudik menggunakan Contoh. Ya. mudik menggunakan pesawat bisnis. Mudik apa Putri? Mudik menggunakan pesawat bisnis. Mudiknya kemana lah? Kalau ke Papua ya iya tuh. Kalau mudiknya ke Subang naik pesawat lah baru itu konsumerisme. Hedonisme juga itu. Coba saya mau ke Pak Ujan. Mana Pak Ujan? Tidur jangan-jangan. Ya Pak. Oke. Contoh konsumerisme.
Jangan lihat di buku, nggak ada di buku. Pengertiannya aja boleh, konsumerisme itu apa. Baru kamu cari contohnya. Tadi Pak Guru udah ngejelasin loh. Sama Fauji dah berdua tuh. Cari. Apa yuk? Ya udah, ada yang tahu nggak? Contoh apa tuh? Contohnya konsumerisme. Kalau senantiasa beli motor baru sama mobil baru. Kalau nggak punya mah nggak apa-apa. Kalau udah punya motor 5 beli lagi. Ya itu baru konsumerisme. Udah punya mobil 1 beli lagi 2. Waduh. Itu konsumerisme namanya. Tadi kan Bagus ngasih contoh, udah punya kulkas, tetangga kulkasnya baru, beli ikut-ikutan. Nah, itu konsumerisme. Ya. Punya handphone, udah punya handphone masih bagus, beli lagi. Itu konsumerisme. Paham nggak? Ayubi, Putri, Fauzan, Fauji, paham? Oke. Baik anak-anak, saya rasa pertemuan pada pagi hari ini saya rasa cukup ya. Kita udah belajar pembelajaran 3 dan 4. Kita lanjutkan lagi hari Senin, tapi hari Senin nggak online, seperti biasa aja video YouTube dari Pak Guru. Sebelum saya akhiri, saya memberi soal. Nah, silakan dicatat ya. Dikte aja. Coba didikte. Biarin nanti yang ada di grup suruh nanya sama kalian. Nomor 1. Udah siap? Udah siap? Sudah, Pak. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? Kalau sudah selesai nulisnya, taruh di kamera. Pak, udah. Kayak gitu. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? Sudah, Pak. Mana lihat? Oke. Oke, guys. Number 2. Nomor 2. Apa manfaat modernisasi? Sudah, Pak. Oke. Number 3. Ini yang pada diam-diam udah apa belum ini? Iksan. Udah. Taunya nggak paham lagi. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Yang dimaksud dengan apa, Pak? Keputusan bersama. Nomor 4. Number 4. Nomor 3 udah belum? Nomor 3. Hesti udah belum? Nomor 3. Udah, Pak.
Udah, Pak. Nomor 4. Mengapa keputusan bersama lebih susah tercapai? Mengapa keputusan bersama lebih susah tercapai? Sudah? Dah. Nomor terakhir, the last number. Apa yang dimaksud dengan individualisme konsumerisme dan hedonisme? Dan apa, Pak? Hedonisme. Hedo. Apa yang dimaksud dengan individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Berikan masing-masing satu contohnya. Jadi individualisme contohnya ini. Jadi individualisme adalah titik-titik-titik. Contohnya apa? Konsumerisme adalah titik-titik-titik. Contohnya apa? Hedonisme adalah bla 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 bla. Contohnya bla 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 gitu. Ya. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan mengenai soal? Tidak ada, jelas. Coba dilihat kameranya semua. Semuanya dinyalakan kameranya, kita foto bareng. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nanti biarin teman-teman kalian yang pada nanya ke kalian. Ya. Biarin teman-teman kalian yang bertanya. Jadi nanti saya bilang di grup WA, suruh nanya sama yang ikut Google Meet gitu. Oke, jelas? Oke, semuanya nyalakan. Nanti dulu saya setting di sini biar muncul semua. Oh, udah sih. Harusnya muncul semua nih. Ini nggak muncul semua ya? Kok nggak muncul semua ya? Semuanya udah nyalakan kamera kan? Amira udah, Zendra udah, Erliana udah belum? Iksan kameranya udah nyala belum? Iksan, Erliana udah belum? Sudah. Amira? Amira? Sudah, Pak. Ya, ngomong Amira. Ya, 1, 2. Oke. Saya kirim ke grup. Sebentar. Siap. Tadi dulu ya. Oke. Satu lagi. Nyalain semua kameranya. Kayak bebas. Ditran, Zendra udah belum? Ditran, Zendra udah nyala belum kameranya? Zendra, Ditran,
Ya udah biarin dah kalau nggak ngejawab. Siap. 1, 2, bebas. Oke. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah hari Senin nanti ada pertemuan dengan orang tua, nanti saya undang lewat grup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibalas dengan pahala yang setimpal. Jangan lupa ibadah yang rajin, sholat tarawih, tadarus Al-Quran ya. Oke. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertatap muka di sekolah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan salam buat orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.